Halo, selamat datang. Salam kemanusiaan. Kawan-kawan, hari ini teman-teman orang muda, saya pribadi, saya mau ngobrolin tentang sesuatu yang belakangan ini, kalau kita masuk ke media sosial, satu dari sekian banyak pemberitahuan yang muncul di beranda kita adalah salah satunya mengenai isu politik. Politik siapa? Politik di kepala daerah atau bupati yang hari ini belakangan naik gitu. Tapi tahun sebelumnya atau beberapa waktu belakangan di mana DPRD misalnya itu ada kalkulasi-kalkulasi antara orang asli Papua yang menduduki jabatan sebagai DPR itu berapa persen dan orang non-Papua yang menduduki jabatan di provinsi atau di kabupaten itu berapa persen. Dan angkanya itu sangat bervariatif dari setiap kabupaten. Itu kalau khususnya di DPR dari antara orang asli Papua dan orang non-Papua. Saya tidak sedang mau membicarakan untuk mengunggul-unggulkan salah satu, melainkan saya mau melihat daripada undang-undang yang harusnya bisa mengakomodir kepentingan-kepentingan orang-orang daerah yang punya hak-hak privilege atau punya hak-hak besar untuk mengatur daerah dan wilayahnya sendiri. Bagi saya pribadi ya, saya bilang di dalam hal kultural, budaya, dan politik itu, saya bilang begini, kalau misalnya ada orang yang bukan di satu wilayah itu, atau dia tidak asalnya dari satu wilayah itu, tapi dia datang dan tinggal di sana begitu lama, dan mampu mengakomodir laku budaya dan hal-hal yang ada di daerah itu, sehingga dia secara fisik atau ini dia tampil sebagai orang lain, melainkan secara kultur dan budaya dia bisa menjadi orang-orang di lingkungan itu yang hidup dengan budaya, tingkah laku, cara pandang segala macam dengan wilayah tempat di mana dia tinggal di situ. Jadi saya bicara ini bukan, atau yang saya obrolin ini bukan tentang bagaimana menjadi salah satu orang yang paling unggul. Tapi saya cuma mau melihat dari undang-undangnya juga. Saya akan menyinggung tentang undang-undang Otsus yang membicarakan tentang partai politik. Kenapa? Karena setiap orang yang menjadi kepala daerah, setiap orang menjadi anggota DPRD atau legislatif, dia harus masuk melalui kepala daerah, kecuali yang disuguhkan oleh Otsus. Karena di Papua ada beberapa legislatif yang naik melalui atau dewan yang naik karena direkomendasikan sama Otsus atau ada Otsus di situ. Tetapi jangan lupa di bab 8 pasal 28 itu menyebutkan 4 poin yang menarik di sana. Poin pertama itu paling menarik sekali kalau kita baca undang-undang Otsus itu. Poin pertama itu adalah penduduk Provinsi Papua dapat membentuk partai politik. Kenapa demikian? Kalau penduduk itu menarik. Jadi kalau kita punya partai sendiri, nanti di poin terakhir itu dia bilang dia ada poin yang menarik. Kita baca dulu ya. Pasal ini biar kita paham sama-sama sehingga kalaupun kita ribut, kita sudah terlambat. Ada sesuatu yang kita lupa dari apa yang harusnya kita lakuin gitu. Jadi kita perlulah merefleksi kembali tindakan-tindakan kita di dalam berpolitik, di dalam kehidupan bersosial dan segala macam. Poin pertama ya, saya ulangi, penduduk Provinsi Papua dapat membentuk partai politik. Oke. Tata cara pembentukan partai politik. Yang kedua, tata cara pembentukan partai politik dan keikutsertaan dalam pemilihan umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Perundang-undangan yang di negara begitu. Tata caranya, pemilihan segala macam gitu. Dan yang ketiga, rekrutmen politik oleh partai politik di Provinsi Papua dilakukan dengan memprioritaskan masyarakat asli Papua. Keempat, partai politik wajib meminta pertimbangan kepada Majelis Rakyat Papua dalam hal seleksi dan rekrutmen partai politik partainya masing-masing. Saya ulangi, poin yang keempat, partai politik wajib meminta pertimbangan kepada Majelis Rakyat Papua dalam hal seleksi dan rekrutmen politik partainya masing-masing. Menarik kan? Menarik. Jadi
Saya ngebayangin saja kalau misalnya hari ini tuh nggak usah munafik lah ya, money politik dan segala macam itu, karena saya juga sering turun ke lapangan untuk melakukan survei apa segala macam. Bahkan saya tinggal di provinsi ini itu saya sudah sering banget, bahkan momen turun lapangan untuk survei dan segala macam itu saya gunakan sebagai momen dimana saya menjalankan tagline daripada saya punya beranda Facebook ini, yaitu apa? Menyulam asa, menghapus stigma. Jadi dengan turun ke masyarakat, survei dan segala macam, ada hal-hal yang saya sampaikan juga ke masyarakat awam tentang bagaimana melihat orang Papua itu sendiri. Kebetulan saya tinggal di provinsi paling barat di Indonesia begitu. Bukan provinsi paling barat ya, provinsi paling tengah di pulau paling barat di Indonesia. Jadi saya menggunakan kesempatan turun ke lapangan seperti itu. Oke, kita kembali ke partai politik tadi. Jadi kalau misalnya partai politik itu ada, maka orang-orang dengan nominasi akomodasi yang kecil untuk menjadikan caleg, tapi dia calon kepala daerah, tetapi dia punya visi, misi, dia punya mimpi besar, dia punya merasa bertanggung jawab terhadap daerahnya, lalu dia mau mencalonkan diri, tapi dia tidak punya duit yang besar, mungkin saja dia bisa menggunakan partai yang tadi diusung oleh orang-orang daerah itu sendiri untuk jadi ke sana. Tapi sampai hari ini kan tidak ada. Ada daerah lain yang punya otonomi khusus dan mereka punya partai sendiri, sehingga hari ini mau kita lihat, ya orang-orang yang duduk di dewan, orang-orang yang menjadikan bupati, DPR segala macam, itu mereka banyak yang muncul dari partai lokal begitu, dan itu asik begitu. Tapi kenapa kita di Papua tidak, atau mungkin saja ini pernah diusung tetapi tidak pernah terrealisasi atau semacamnya, itu saya tidak tahu. Jadi kalau hari ini teman-teman ada yang ribut karena orang-orang di partai itu tidak diberikan hak untuk mencalonkan diri karena merasa bahwa dia tidak cukup kuat, atau pusat merasa dia tidak cukup kuat untuk bisa jadi kepala daerah dan lebih ke lebih ke berafiliasi dengan partai lain untuk menjadikan satu orang kepala daerah atau mendukung satu kepala daerah dari partai tertentu, itu saya pikir kita nggak usah ribut-ribut lagi lah, kita nggak usah saling gesek-gesekan lagi, kita terima yang ada, karena ini semua berangkat daripada kesalahan yang semula kita sudah buat. Ingat, undang-undang yang tadi saya baca itu undang-undang yang berlaku sekitar 19 tahun lalu dan akan masuk ke usia 20, dan hari ini ada pergolakan untuk penolakan untuk undang-undang ini tidak harus dilanjutkan karena menurut mereka gagal dan tidak harus dilanjutkan. Kalau memang gagal, bisa dipastikan, atau mungkin saja salah satu poin atau salah satu pasal yang tadi saya baca itu kita sudah lihat kegagalannya sampai sejauh mana. Jadi sampai di situ mudah-mudahan kita bisa merefleksikan kembali lagi undang-undang ini untuk mencari kesalahannya di mana, kebaikannya di mana, sudah sejauh mana dia mampu mengakomodir kepentingan orang-orang asli Papua, dan sampai sejauh mana dia berhasil untuk orang-orang Papua, sehingga ketika kita mengadakan penolakan, kita punya opsi. Ketika kita mengatakan bahwa undang-undang itu harus lanjut, kita punya opsi. Dengan opsi-opsi yang kita hadirkan, kita sama-sama bisa saling mengingatkan untuk hal-hal yang positif. Sampai di situ jangan lupa membaca atau jangan lupa menonton dan menyimak banyak hal, sehingga kita punya banyak pengetahuan untuk membuat satu analisa. Cukup sekian. Thank you for listening dan thank you for watching. Sampai jumpa di lain kesempatan. Salam kemanusiaan.